NATO mengutuk sekeras mungkin perang agresi Rusia yang brutal dan tidak beralasan melawan Ukraina, yang merupakan negara merdeka, damai dan demokratis, dan mitra dekat NATO. NATO dan sekutu terus memberi Ukraina tingkat dukungan yang belum pernah terjadi sebelumnya, membantu menegakkan hak dasarnya untuk membela diri. Ukraina yang kuat dan mandiri sangat penting untuk stabilitas kawasan Euro-Atlantik. Hubungan antara NATO dan Ukraina dimulai pada awal 1990-an dan sejak itu berkembang menjadi salah satu kemitraan NATO yang paling penting. Sejak 2014, setelah pencaplokan Crimea secara ilegal oleh Rusia, kerjasama telah diintensifkan di bidang-bidang kritis. Sejak invasi skala penuh Rusia pada tahun 2022, NATO dan sekutu telah memberikan tingkat dukungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tanggal 24 Februari tahun 2022 kemungkinan besar akan mengukir dirinya pada template sejarah dunia kontemporer. Invasi Rusia yang tidak beralasan, tidak dapat dibenarkan, dan biadab ke Ukraina bukan hanya manifestasi dari bahaya keamanan yang sangat besar yang telah menghancurkan perdamaian di Eropa. Lebih struktural, itu telah merusak seluruh arsitektur keamanan yang dibangun dengan sabar di benua itu selama beberapa dekade, termasuk komitmen internasional yang disepakati dalam 30 tahun terakhir. Seperti yang diamati oleh Jenderal Top Inggris baru-baru ini, berbahaya untuk berasumsi bahwa perang di Ukraina adalah konflik terbatas. Ini bisa menjadi momen 1937 kita, dan segala kemungkinan harus dilakukan untuk menghentikan ekspansi teritorial dengan paksa, sehingga mencegah perang serupa dengan yang melanda Eropa 80 tahun lalu. Memobilisasi sumber daya kita harus dimulai hari ini. Besarnya kerusakan sangat besar dan terus meningkat. Orang Ukraina, militer dan sipil, dibunuh hanya karena mereka orang Ukraina. Seluruh kota, seperti Mariupol, diratakan dengan tanah. Kekejaman yang terbukti sesuai dengan kriteria kejahatan perang sedang dilakukan dan disertai dengan pembicaraan genosida di TV pemerintah Rusia. Ratusan ribu orang, termasuk anak-anak telah dideportasi paksa ke Rusia. Lebih dari 6 juta, pada saat penulisan, harus melarikan diri dari Ukraina. Banyak lagi yang mengungsi secara internal. Rumah sakit, infrastruktur, kekayaan budaya, rumah pribadi, dan pusat industri dihancurkan atau dijarah, dengan barang curian dikirim ke Rusia secara terorganisir. Penderitaan Ukraina menghadirkan tantangan moral bagi Eropa dan dunia. Hak asasi manusia dan piagam PBB telah diinjak-injak dan nilai-nilai kita diejek. Ketidakpedulian bukanlah pilihan, seperti yang dijelaskan dengan meyakinkan oleh Nicholas Stenzer, ini juga perang melawan Barat. Menurut terminologinya sendiri, rezim Putin telah memilih konfrontasi dengan kolektif Barat, terlepas dari kerugian yang harus ditanggung Rusia sendiri. Semua upaya yang terdiri dari langkah-langkah membangun keamanan dan kepercayaan, atau pengaturan kelembagaan yang dirancang untuk menjaga perdamaian, tiba-tiba terlihat sangat rapuh ketika dihadapkan pada kekuatan yang tumpul. Setelah berbulan-bulan Moskow terlibat dalam dialog palsu dan secara terang-terangan berbohong kepada negara dan institusi lain, termasuk NATO dan OSCE, semua kepercayaan telah terkikis. Selain itu, dengan menciptakan guncangan ekonomi di pasar energi dan mempersenjatai kelaparan sebagai instrumen politik, Rusia semakin mengglobal akibat perangnya. Rusia juga dengan sengaja meningkatkan tingkat risiko kemungkinan penggunaan senjata nuklir. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah sekutu Barat menawarkan dukungan militer ke Ukraina dan menanamkan rasa takut pada para pembuat keputusan. Tabu lama yang membuat penerapan gaya nuklir yang sebenarnya tidak terpikirkan telah dibuang secara lisan. Sementara banyak ahli menghitung bahwa risikonya rendah, tidak lebih dari 5%, Putin dan para pembantunya telah memilih untuk mengabaikan kehati-hatian rasional yang dilakukan oleh mayoritas pendahulu Sovietnya. Dibandingkan dengan praktik perang dingin, saat ini, propagandis dan pejabat Kremlin terlibat dalam retorika yang sangat tidak bertanggung jawab yang mengadvokasi penggunaan persenjataan nuklir Rusia melawan Ukraina, dan bahkan mungkin melawan negara-negara NATO. Ini didukung oleh latihan. Setidaknya 2 tahun ini, secara terbuka menguji kemampuan militer Rusia untuk menembakkan hulu ledak nuklir ke sasaran Barat dan melindungi Rusia dari kemungkinan serangan balasan. Presiden Rusia bahkan telah menunjukkan kesediaannya untuk membawa Belarusia ke dalam persamaan nuklir. Kecerobohan seperti itu telah berkontribusi pada kembalinya senjata nuklir ke persaingan kekuatan di panggung global. Dengan atau tanpa dimensi ancaman nuklir, tetangga Rusia sudah memiliki alasan yang sah untuk takut pada pemangsa Rusia. Mereka merasa bahwa, jika tidak dihentikan di dan oleh Ukraina, Putin mungkin melakukan agresi terhadap wilayah lain. Keputusan bersejarah oleh Finlandia dan Swedia untuk mengajukan keanggotaan NATO menunjukkan beratnya ancaman ini. Negara-negara kecil, seperti Moldova dan Georgia, tetapi juga sekutu resmi Moskow seperti Kazakhstan, mungkin takut menjadi target Putin selanjutnya. Kremlin tidak melakukan upaya apapun untuk meredakan ketakutan ini, tetapi malah memperkuatnya melalui ancaman langsung, propaganda, dan pengungkit intimidasi. Contoh terbaru termasuk membatasi pasokan gas karena alasan politik, melanggar wilayah udara negara NATO, mengancam Lituania, dan menggunakan pemerasan ekonomi terhadap anggota Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif, Kazakhstan.